Saya sudah mengenal atau mulai melayani anak-anak ini sebetulnya sudah sejak saya lulus SMK. Jadi saya waktu itu lulus SMK tahun 1998, dan karena waktu itu memang dari keluarga yang cukup sederhana, jadi saya langsung kerja. Terus saya dikenalkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Waktu itu masih ketika SLB Helen Keller masih awal tahun 98. 24 tahun saya merasa sudah cukup, terus saya akan ingin juga mengembangkan, menyebarkan ilmu ini ke banyak tempat, dan itu alasan saya. Lalu saya resign dan saya merasa saya mengamati di daerah ini kok di sekitar sini kayaknya belum ada. Terus saya kunjungan ke beberapa anak yang kita tadi temui itu, tidak bisa Bu sekolah di sana karena belum bisa jalan, tidak bisa Bu sekolah sana karena belum mandiri ini itu. Ini sekolahan yang dulu yang masih kayak gini, dulu sekolahnya di sini, kami setahun lebih Mas sekolahnya di sini. Dengan itu nggak apa-apa lah kita pakai tempat ini, soalnya kalau di rumah saya mereka mungkin canggung ya, nggak enak, orang tua juga nggak enak. Ceritanya saya nggak langsung ke rumahnya, saya ketemu di Polsek dulu. Saya minta izin Polsek karena saya dengar Polsek itu membantu kursi roda gitu loh. Jadi saya mungkin akan dapat informasi di situ. Saya ke Polsek dan di sana ketemu orang baik sekali, namanya Pak Polisi, namanya Pak Putut. Itu sangat baik. Ya Bu, saya antar ke rumahnya, diantar. Terus ke Noah tadi beberapa anak, saya antar ke beberapa anak yang mungkin bisa Ibu tolong gitu. Terus akhirnya saya datangi bersama tim ini, teman-teman ini. Saya sudah punya tim ini, Bu Lucy sama Pak Joko ini, sama suami saya. Kebetulan suami saya juga sangat mendukung. Terus ketemu Muham yang ganda tadi, anak yang hambatan majemuk tadi. Terus oh benar banget, ini ketika saya ketemu, ini adalah anak yang benar-benar memang harus saya layani. Memang saya selama ini yang spesifikasinya itu anak yang seperti ini gitu. Akhirnya orang tuanya saya beri penjelasan, karena waktu itu sekolah belum siap, kami kunjungi setiap minggu. Terus sekolah ya paling tidak ini sudah siap, kita punya peralatan lah, punya ini dikasih apa, sekat dulu waktu ini, dikasih alas gitu itu. Terus udah kita sekolah. Terus karena jauh, kami jemput waktu itu pakai mobil kami, antar jemput. Perkembangan anak-anak yang mungkin orang hanya melihat kayak gitu aja kok perkembangan. Satu hal misalnya Noah itu ya, yang itu ketika dulu awal itu sama orang lain tuh takut selain sama mbahnya sama ibunya. Sekarang dia kalau nggak sekolah dia malah marah. Dia sudah bisa bersosialisasi dengan siapapun. Dia bisa misalnya memilih, sekarang kok kamu mau milih misalnya membaca, mendengarkan cerita tentang monyet atau tentang gajah. Tentang gajah dia bilang ya, gitu. Kalau gajah dia bilang enggak. Itu sudah perkembangan anak itu. Perkembangan anak tadi yang saya didik tadi, dari awal dulu nggak bisa ngunyah makanan, hanya bisa nelan, dan itu sekarang sudah bisa ngunyah. Terus enggak, dulu itu nangis kalau datang, sekarang sudah nggak nangis. Jadi hal-hal itu yang sangat membahagiakan. Terus kebersamaan seperti ini bersama orang tua. Jadi meskipun saya nggak pikirkan itu tuh saya dapat pahala atau tidak, pokoknya saya suka sama mereka, saya cinta sama mereka. Dan kebetulan karena saya belum punya putra, dan mereka benar-benar saya anggap seperti anak saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya bukan murid, bukan peserta didik, mereka saya peluk, Mbok. Istilahnya mungkin orang juga heran kok saya itu orangnya nggak jijikan atau apa ya, mereka Mbok ngeces, mau apa, misalnya mereka pipis, ngompol, pun ya sudah saya yang urusi ke kamar. Saya nggak panggil orang tua meskipun ada orang tua di sini. Saya bersyukur, kadang-kadang kan kita sebagai manusia juga melihat ke atas ya Mas. Kok saya nggak seenak itu, hidupnya nggak senyaman orang itu. Tapi kemudian saya melihat anak-anak ini loh,
kenapa saya menjadi orang yang tidak bersyukur. Kalau melihat anak-anak ini, saya merasa sangat bersyukur bahwa saya kondisi fisik saya lebih baik dari mereka. Semua sempurna ya Mas, anak-anak pun sempurna, tetapi hanya berbeda. Tapi saya harus bersyukur kalau mereka mereka istilahnya ditakdirkan seperti itu. Saya harusnya lebih bersyukur ditakdirkan seperti ini. Gitu. Saya mungkin menyadari bahwa mungkin Tuhan memang merencanakan memakai saya untuk menjadi alatnya untuk membantu anak-anak ini. Dan semakin lama, semakin hari, semakin jatuh hati dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Dan semakin saya dekat mereka, semakin ada rasa saya itu misalnya dengan anak yang nggak melihat, ya Tuhan, mereka itu benar-benar dari lahir, dari sampai nanti dia kembali ke Tuhan, dia nggak akan melihat dunia ini, nggak akan melihat hijaunya daun, indahnya bunga-bunga. Saya merasa saya ingin membantu mereka bahwa dunia ini indah, membantu mereka supaya mereka bisa menikmati juga hidup gitu, menikmati apa yang kita nikmati, tapi kita beritahu gitu. Lewat tangan-tangan saya, lewat mungkin hati saya, lewat mata saya, mereka bisa melihat indahnya dunia. Kadang-kadang itu yang membuat saya sampai sekarang, dan saya sangat mencintai anak-anak ini.